Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Marilah senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang terus tercurah atas kita semua, sehingga di hari yang penuh kebahagiaan ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan atas teladan umat manusia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita rindukan syafaatnya di hari akhir. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Melalui mimbar Idul Fitri pagi ini, saya berwasiat untuk selalu menjaga ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi seluruh larangannya. Semoga dengan takwa Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri adalah hari raya yang disyariatkan Islam. Hari ketika Rasulullah mengajak seluruh kaum muslimin untuk menampakkan kebahagiaan. Hari di mana kita semua disunahkan keluar menuju tempat sholat Id dengan mengenakan pakaian yang paling baik dan paling dicintai. Hari di mana orang-orang yang memiliki harta diperintahkan untuk menyisihkan sebagian untuk orang-orang yang kekurangan, sehingga semua umat Islam bisa merasakan kebahagiaan bersama-sama di hari yang fitri ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri adalah hari kemenangan. Kemenangan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu selama 1 bulan Ramadan. Kemenangan bagi orang-orang yang telah melakukan jihad nafsiyah dengan menjalankan semua ibadah wajib dan sunnah selama bulan Ramadan. Maka pada kesempatan khutbah pagi ini akan khotib sampaikan tanda-tanda orang yang meraih kemenangan di hari yang suci ini. Tanda yang pertama, kembali kepada fitrah. Salah satu tanda seorang berhasil meraih kemenangan pada hari raya ini adalah ketika ia mampu mendapatkan kembali fitrah dirinya. Fitrah adalah hanif, yang berarti condong terhadap kebenaran. Maka, seseorang yang mampu mengembalikan fitrah dirinya, sehingga ia semakin mencintai kebaikan dan kebenaran, merupakan pertanda bahwa dirinya telah meraih kemenangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Diakui ataupun tidak,
selama 1 tahun penuh kita lebih sering kalah dengan godaan setan. Bahkan mungkin kita lebih patuh terhadap perintah setan daripada perintah Allah. Sehingga kita merasakan berat sekali manakala akan menjalankan ibadah dan semua bentuk ketaatan kepada Allah. Kita sulit menjaga ibadah sholat tepat waktunya. Kita merasa berat untuk hadir di sholat jamaah. Kita merasa malas menghadiri majelis ilmu. Bahkan kita merasa pelit untuk bersedekah. Ini adalah tanda bahwa setan hampir saja mengalahkan kita. Maka di bulan yang penuh rahmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membelenggu syaitan sebagai bentuk Rahman dan Rahimnya kepada kita semua. Dengan dibelenggunya syaitan, kita merasakan ringan sekali menjalankan ketaatan kepada Allah. Sholat wajib dapat kita kerjakan tepat waktu. Selalu hadir sholat berjamaah, ringan menghadiri majelis ilmu, bahkan terbiasa mengulurkan tangan untuk bersedekah. Maka, ketika kita memanfaatkan momen Ramadan dengan sepenuh hati, akan menjadikan kita terbiasa berada dalam ketaatan dan akan menjadikan kita mencintai kebaikan. Sehingga inilah yang diinginkan syariat. Pembiasaan diri melalui jihad nafsiyah akan menjadikan kita kembali kepada fitrah, seperti kondisi kita saat pertama kali lahir di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi, au yunasranihi, au yumajjisanihi." Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Tanda yang kedua adalah peduli dan empati pada orang lain. Puasa Ramadan memberikan kita pelajaran bahwa di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang merasakan lapar dan haus, bukan hanya saat terbit fajar sampai terbenam matahari. Rasa lapar dan haus yang mereka rasakan bukan semata karena menunggu waktu berbuka, tetapi rasa lapar dan haus itu mereka tanggung karena memang tidak ada yang akan dimakan dan diminum. Entah sampai kapan mereka akan terus merasakan rasa lapar dan haus itu. Ramadan mengajak kita semua untuk berempati dan peduli terhadap orang lain. Kita ditakdirkan hidup sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan makhluk lain di sekitar kita. Tidak pantas rasanya apabila kita makan minum dengan kenyang, sementara di sekitar kita banyak orang yang kelaparan dan tidak tahu harus kemana mencari makan. Tidak pantas rasanya manakala kita bersukaria membuat acara pesta makan-makan, kemudian memamerkan foto di media sosial. Sementara di sekitar kita ada banyak keluarga yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Di manakah hati nurani kita? Cukuplah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan hidup. Rasulullah adalah manusia yang paling peduli dan paling dermawan. Bahkan di bulan Ramadan, kedermawanan beliau melebihi angin yang berhembus. Kalau kita tidak bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan hidup, lalu kemana lagi kita akan mencari petunjuk? Kalau Ramadan tahun ini belum mampu merubah kita menjadi lebih baik, lalu kapan lagi? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan waktu untuk kita memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Imam Tabrani. Asral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Akhirnya demikian khutbah Idul Fitri yang saya sampaikan. Marilah kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita, keluarga kita, dan seluruh masyarakat di sekitar kita. Innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.